tentang seperti apa sih kepengurusan UNEJ saat ini gitu ya, yang mana, awalnya itu yang sangat, bukan yang sangat ya, yang pernah disepelekan gitu sama, mahasiswa-mahasiswa Banyuwangi yang lain gitu. Padahal sejatinya Imawangi itu sangat keren, sangat luar biasa, bermanfaat, menginspirasi tentunya ya bagi semua orang dan juga, eee, bisa, meningkatkan eksistensi Banyuwangi nih yang terpenting, karena kita sebagai agent of change gitu. Langsung saja Mas Aldo disilakan. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sebagai keluarga besar Universitas Jember ya, utamanya pada mahasiswa baru Universitas Jember nih tahun 2021 yang kemarin juga melaksanakan PKKMB 3 hari kalau nggak salah nih teman-teman melaksanakan PKKMB. Tadi Mbak Okta sudah menjelaskan nih tentang sejarah Imawangi, kemudian alasan-alasan dibentuknya seperti apa gitu. Kita juga harus mengapresiasi nih ke Mbak Okta sebagai salah satu founder dari Imawangi yang sudah menyiapkan atau membentuk suatu wadah sehingga kita bisa berproses di sini bersama gitu. Kita bisa mengabdi untuk UNED dan juga Banyuwangi di sini. Oh ya juga ada sih Mbak beberapa penilaian gitu di teman-teman kalangan mahasiswa, oh ternyata sekarang Imawangi sudah bisa aktif nih, sudah bisa merangkul. Nah ini juga berkat Mbak Okta di awal-awal sudah membentuk Imawangi. Kita juga harus apresiasi ke Mbak Okta. Sebelum aku ke materi, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan main panggil-panggil sayang aja ya, apalagi lawan jenis gitu kan. Itu sedikit berbahaya gitu. Bercanda ya teman-teman. Jadi kenalin lagi ya. Aku Renaldo Kusmawijaya dari Fakultas Hukum Universitas Jember, angkatan 2019, rumahnya di Rogo Jampi, dan sekarang sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Banyuwangi periode 2021. Aku ketua ketiga setelah Mbak Okta dan juga Mas Bagus. Mungkin bisa di next. Ya, sebelum ke topik pembahasan, mungkin aku pengen tahu nih pendapat teman-teman. Ini juga berkaitan dengan Imawangi gitu. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak bedanya organisasi intra dan juga organisasi ekstra kampus? Mungkin bisa raise hand aja pendapat teman-teman gitu. Ada yang udah tahu belum? Kita santai aja ya teman-teman. Kita nikmati forum ini gitu. Ayo nih, mana nih kok gak ada yang speak up? Santai Oh, aja ya adik-adik ya, kita diskusi iya, sama-sama gitu ya. betul. Jadi nggak usah malu-malu. Kita juga belajar di sini. Teman-teman juga belajar nanti di kelas supaya aktif gitu kan. Teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu nih organisasi intra itu apa, organisasi ekstra itu apa. Mungkin nih yang dulunya ikut organisasi ya pasti tahu nih. Pada malu-malu ya. Iya kayaknya nih. Iya, jadi uh, tak jelasin aja ya. Ini aku jadinya tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri nih teman-teman ya. Oke. Oh ini ada. Nggak mau on mic tanya ini. Irul kayaknya. Halo Kak, Boleh yuk on mic. Ya, monggo. kalau setahu aku organisasi itu ada dua, yaitu intra dan ekstra. Kalau intra itu di dalam naungan kampus, entah itu BEM, UKM, dan lain-lainnya. Kalau ekstra itu ada yang berbasis sebagai organisasi daerah atau ORDA, atau organisasi em, yang lainnya seperti itu. Oke, makasih ya Irul. Ya, bener banget nih dari pendapat Irul. Jadi organisasi intra itu seperti yang sudah dicontohkan oleh Irul ya. Dalam naungan universitas maupun fakultas juga gitu. Jadi ada BEM, kemudian ada UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa, itu intra. Kalau ekstra sudah disebutkan juga sama Irul, ada organisasi daerah dan organisasi lainnya. Nah, sudah disebutkan dengan jelas bahwa organisasi daerah itu termasuk dalam organisasi ekstra, teman-teman. Jadi di luar naungan kampus gitu, tapi berisi mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di universitas.
Jadi langsung aja ya. Ini adalah pengertian dari Imawangi yang sudah dicantumkan di GBHO gitu. GBHO adalah garis besar haluan organisasi dari Imawangi itu sendiri. Nanti akan ada penjelasan lain. Jadi Ikatan Mahasiswa Banyuwangi atau Imawangi adalah sebuah organisasi daerah yang beranggotakan seluruh mahasiswa Universitas Jember yang berdomisili di Banyuwangi. Nah, ini sudah jelas, tadi juga dijelaskan oleh Sekar sebagai moderator gitu. Jadi Imawangi ini juga tentu beranggotakan dan berlatar belakang satu, yaitu mahasiswa yang berkuliah di Universitas Jember yang berasal dari Banyuwangi. Kemudian organisasi daerah ini bertujuan sebagai pemersatu dan fasilitator dalam memperluas relasi dari daerah yang sama. Nah, ini juga tidak kalah penting. Imawangi bertindak sebagai satu wadah, gitu, mempersatukan mahasiswa Banyuwangi di tanah rantau. Nah, ini sebenarnya kalau offline akan terasa sekali gitu pemersatu di tanah rantau. Tapi tidak apa, karena memang kondisinya seperti ini, kita nikmati aja nih teman-teman kondisi online seperti ini, tapi kita juga tidak menutup pintu relasi kita buka selebar-lebarnya seperti itu. Imawangi dibentuk dengan landasan untuk mempersatukan antar mahasiswa rantau dari Kabupaten Banyuwangi yang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Jember. Imawangi merupakan media untuk membangun rasa persaudaraan, forum diskusi, berbagi pengalaman, menyediakan media komunikasi, dan menjadi media informasi. Nah, ini juga seperti yang dijelaskan oleh Mbak Okta gitu. Hanya sekedar membagikan info-info kereta api itu sudah sangat membantu teman-teman. Jadi misalkan kalian mau ke Jember nih, tapi bertanya-tanya di Kalibaru ada penyekatan nggak? Nah, itu juga sangat membantu gitu. Teman-teman yang kemarin ke Kalibaru bisa menginformasikan ke teman-teman yang akan ke Jember gitu. Oh, tidak ada penyekatan, jadi aman gitu. Itu juga sudah sangat membantu. Gitu. Imawangi yang berjalan secara progresif dan kekeluargaan berlandaskan pada GBHO yang telah dirancang pada periode tersebut. Nah, jadi ada satu haluan gitu, satu koridor di setiap organisasi, yaitu garis besar haluan organisasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi, setiap kepengurusan atau setiap organisasi itu tidak seenaknya saja, tidak ya udah mau gini mau gitu gitu. Tapi kita juga memperhatikan garis besar haluan organisasi. Di situ juga diatur bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita harus memperhatikan hal-hal yang diatur di sana gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwa kita sebagai organisasi daerah tentu mengedepankan asas kekeluargaan di situ. Karena kembali lagi, kita adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Jember yang berasal dari Banyuwangi gitu. Tentu asas kekeluargaan ini harus dijunjung dengan tinggi gitu. Kita dari daerah yang sama, dari Banyuwangi. Kita sedulur dari Banyuwangi gitu. Tentu dengan mengedepankan asas kekeluargaan, kita juga harus memperhatikan keprogresivitasan kita gitu. Karena kalau kita stagnanisasi, tentu Imawangi ini tidak akan berjalan dengan sempurna, tidak akan berjalan dengan aktif. Maka progresivitas juga harus diperhatikan di sini, teman-teman. Bisa di next. Oke, jadi ini dia visi dan misi Imawangi itu sendiri, teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu lah kalau setiap organisasi itu mempunyai satu tujuan yang sama untuk diraih oleh setiap anggota atau kepengurusan yang berjalan gitu. Nah, ini adalah tujuan atau visi dan misi dari Imawangi itu sendiri. Sebenarnya ini visi dan misi organisasi secara keseluruhan, teman-teman. Namun memang kebetulan visi misi ini tercipta di kepengurusan yang sekarang. Yang pertama visi, menjadi organisasi daerah yang independen dalam menyatukan mahasiswa Universitas Jember yang berdomisili di Banyuwangi dan menjadi wadah kreativitas, pengembangan diri, serta wadah pengabdian kepada Universitas Jember dan Kabupaten Banyuwangi dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Tentu dengan adanya visi ini, dengan harapannya bisa diraih bersama baik pengurus maupun anggota itu sendiri, ada misi yang kita jabarkan untuk meraih kesuksesan divisi tersebut. Misi yang pertama, mewujudkan independensi Imawangi sebagai organisasi daerah yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak di luar Imawangi. Tentu teman-teman di sini juga paham lah arti tentang independensi dan juga bebas intervensi. Jadi Imawangi itu sendiri karena tidak terafiliasi oleh badan atau lembaga atau kelompok golongan dan itulah ya dan sebagainya. Jadi memang Imawangi ini bergerak secara independen gitu. Jadi kebijakannya, prokernya, kemudian urusan-urusan yang dikeluarkan itu memang untuk kepentingan dari Imawangi itu sendiri, teman-teman. Jadi bebas intervensi, tidak ada oh Imawangi itu harus gini, oh Imawangi itu harus gini dari pihak di atasnya Imawangi gitu.
Yang kedua, menjadi wadah pemersatu dan pengembangan diri mahasiswa Universitas Jember yang berdomisili di Banyuwangi. Nah, ini juga memang menjadi alasan atau tujuan dibentuknya Imawangi itu sendiri yang sudah disampaikan Mbak Okta tadi. Maka dari itu kita maktubkan, kita masukkan ke dalam misi kita gitu. Jadi menjadi wadah pemersatu bagi mahasiswa Banyuwangi yang berkuliah di Universitas Jember itu sangat penting, teman-teman. Seperti yang sudah tak jelaskan juga tadi di awal gitu. Jadi dengan bersatunya mahasiswa Banyuwangi, dengan saling tolong menolong, mungkin bisa diskusi atau kajian tentang isu-isu terkini maupun tentang misalkan ada yang satu fakultas gitu, bisa belajar bersama akhirnya mengenal dari Imawangi gitu. Itu juga sangat penting. Dan juga di lain sisi pengembangan diri ini juga harus diperhatikan. Selain kita juga mempersatukan atau mempersatukan mahasiswa Banyuwangi, kita juga harus memperhatikan nih setelah dipersatukan kita harus ngapain nih? Yaitu kita juga melaksanakan pengembangan diri itu sendiri, teman-teman. Itu nanti muaranya akan ke Banyuwangi dan juga ke Universitas Jember. Kemudian yang ketiga, menjadi organisasi daerah yang progresif melalui kegiatan yang inovatif dan kreatif. Nah, ini tuntutan zaman sekarang gitu, teman-teman. Gen Z ya, gen milenial tentu menginginkan suatu gebrakan, menginginkan suatu inovasi yang bisa dilihat, oh ini enak, oh ini tertarik ya, untuk dilihat. Nah, ini juga menjadi tuntutan dari kepengurusan yang bisa dipenuhi oleh Imawangi, berusaha bisa untuk dipenuhi oleh Imawangi, sehingga nantinya Imawangi ini brandingnya akan lebih luas lagi, lebih merangkul lagi teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa Banyuwangi yang berkuliah di Universitas Jember, teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting ya, mengedepankan asas kekeluargaan dalam pengabdian kepada Universitas Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini teman-teman juga tidak kalah penting. Kita di Universitas Jember, kita disediakan tempat untuk berproses dengan tenaga pendidik yang sudah berkualitas, kemudian teman-teman dari setiap daerah yang juga memiliki kualitas dan ciri khas masing-masing gitu. Kita juga harus mengabdi kepada Universitas Jember gitu. Kita harus melaksanakan hubungan timbal balik di sini sehingga nantinya kita mendapatkan benefit dan Universitas Jember juga mendapatkan benefit yang berkualitas dari kita gitu. Dan tidak kalah pentingnya adalah Kabupaten Banyuwangi. Tentu Kabupaten Banyuwangi tempat kita hidup, makan, minum sehari-hari, main sama teman-teman, dan juga tempat berproses selama SD ya, TK bahkan TK sampai SMA. Itu juga kita harus memiliki konsep pengabdian di sini. Oh iya, aku sudah diberikan ini oleh Banyuwangi. Aku memberikan apa ya gitu. Jadi inilah Imawangi lah yang menjadi bentuk atau wadah yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengabdi kedua hal ini, teman-teman. Bisa di next. Oke, jadi ini juga pengenalan pengurus Imawangi periode 2021 sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal 1-2 orang atau bahkan kenal banyak nih pengurus-pengurus Imawangi. Mungkin nanti bisa di screenshot yang mau di target ya mungkin dari teman-teman ini bukan target ya biasanya mungkin dari teman-teman ada yang mau kenalan gitu dengan pengurus bidang apa nih yang mau dikenalin atau diajak kenalan gitu bisa nanti di screenshot kirim aja ke pengurus-pengurus di sini gitu ya teman-teman. Oke, bisa di next. Oke, jadi sebelum kita ke foto-foto dan tupoksi dari pengurus yang sekarang, kita juga kami mau menginformasikan bahwa Imawangi mempunyai struktur organisasi. Jadi seperti inilah struktur organisasi yang memang juga dibentuk dan dalam satu kesatuan di GBHU itu sendiri. Jadi sebelumnya ada garis komando dan juga garis koordinasi. Apa sih maksudnya? Gitu. Simpelnya adalah aku beri pemisalan deh, aku beri contoh. Misalkan ada satu kebijakan atau satu proker nih, proker gathering misalkan. Nah, ini dibahas dulu oleh demisioner dan ketua umum di grup antara ketua umum dan demisioner. Kemudian dari demisioner menyampaikan, oh, gini ya Do. Kemudian aku juga menyampaikan pendapatku gini. Akhirnya koordinasi itu tercapai. Nah, setelah ada kesepakatan atau ada satu hal yang bisa disepakati antara ketua umum dan demisioner, maka aku sebagai ketua umum mengkomandoi ke bawah, yaitu wakil ketua umum, ke sekum, dan bendahara umum untuk melaksanakan satu kesepakatan dari demisioner dan ketua umum ini. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud garis koordinasi dan garis komando di sini, teman-teman. Jadi garis koordinasi itu antara demisioner dan ketua umum,
kemudian sekretaris umum ke wakilnya, dan juga bendahara umum ke wakilnya. Nah, kemudian juga garis koordinasi ada di antar kepala bidang nih, teman-teman. Misalkan ada satu proker bersama, gathering gitu, atau webinar deh, webinar kebudayaan. Nah, webinar kebudayaan antara sosial budaya mungkin dan juga humas itu harus saling berkoordinasi supaya nanti webinarnya itu berjalan dengan lancar. Jadi gambarannya seperti itulah, gambaran kasarnya ya, seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ini kita masuk ke tupoksi dari masing-masing bidang beserta foto-foto dari pengurus itu sendiri. Bisa di next. Oke, jadi ada BPH ya. Yang pertama ada ketua umum dan wakil ketua umum. Ketua umumnya itu aku sendiri, Renaldo Kusmawijaya. Jadi memiliki tugas pokok gitu ya. Tugas pokok di organisasi yang pertama memimpin dan mengembangkan Imawangi Unheds berlandaskan GBHU Imawangi. Nah, ini yang seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi bahwa organisasi tentu memiliki satu landasan atau satu koridor yang harus ditempuh untuk tidak akhirnya kepengurusan itu tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, akhirnya tetap pada koridor yang sudah disepakati bersama dan nantinya bisa dipenuhi bersama-sama, yaitu garis besar haluan organisasi kalau di Mawangi, teman-teman. Kemudian yang kedua, mengkoordinasi, mengarahkan, dan menggerakkan kepengurusan untuk mencapai visi dan misi Imawangi. Nah, ini menjadi juga tanggung jawab ketua umum beserta seluruh kepengurusan di Imawangi, teman-teman. Karena visi misi ini tentu satu tujuan yang ingin dicapai bersama oleh seluruh kepengurusan, baik itu kepengurusan maupun anggota, bahkan itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, membina hubungan baik antar organisasi dan atau lembaga di luar Universitas Jember. Nah, ini juga tidak kalah penting karena wajah dari Imawangi itu hendaknya dijaga gitu, hendaknya dibawa dengan sebaik mungkin untuk berhubungan baik antar organisasi, baik itu organisasi daerah, baik itu organisasi atau lembaga yang misalkan di kebudayaan gitu, ada Pesinaunan, kemudian komunitas-komunitas kepemudaan gitu. Itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Kemudian yang keempat ada bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Imawangi Unheds. Kemudian yang kelima menetapkan dan mengesahkan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Imawangi Unheds. Kemudian yang keenam bertanggung jawab atas pembentukan kepengurusan Imawangi Unheds pada periode tersebut. Yang ketujuh bertanggung jawab mengawasi dan menyetujui tentang keluar masuknya keuangan dan surat menyurat di Imawangi. Nah, kemudian ada tupoksi dari wakil ketua umum itu sendiri, tentu berkolaborasi bersama ketua umum untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tupoksi-tupoksi umum atau tupoksi utama dari ketua umum dan wakil ketua umum itu sendiri. Bisa di next. Ini kalau kecepatan bilang aja ya, teman-teman. Mungkin aku terlalu semangat menyampaikannya sehingga teman-teman masih nggak dong nih di materinya, bilang aja nggak apa-apa, kita santai aja siang ini, kita nikmati forumnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian di BPH itu ada sekretaris umum dan wakil sekretaris umum. Nah, sekretarisnya itu ada, oh ya tadi lupa ya, wakilnya ada Fitria Eka dari Fasilkom yang tadi menyampaikan sambutan. Sorry ini Eka, hampir kelupaan tadi ya. Nah, kemudian di sekretaris itu ada Rizka Nurlita Aviani ya. Ini memiliki tupoksi utama. Yang pertama bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan manajemen kesekretariatan organisasi. Nah, tentu sekretaris umum ini berkaitan erat dengan manajemen kesekretariatan agar manajemen kesekretariatan dari Imawangi itu sendiri bisa tertata begitu, teman-teman. Tidak amburadul lah kasarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab menerbitkan dan mengarsipkan surat beserta dokumen yang keluar dan masuk atas nama Imawangi Unheds. Kemudian yang ketiga, menyusun tata tertib administrasi dan kesekretariatan. Kemudian yang keempat, membuat laporan pertanggungjawaban selama 1 periode. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang ikut organisasi sudah tahu nih tentang organisasi itu, di akhir kepengurusan biasanya ada laporan pertanggungjawaban untuk kepengurusan itu sendiri. Nah, itu juga bisa baca atau diamati lah oleh kepengurusan yang akan datang gitu, hambatan-hambatannya apa aja, kemudian solusinya apa aja, itu bisa dievaluasi bersama dengan laporan pertanggungjawaban. Nah, itu salah satu tupoksi utama dari sekretaris umum. Kemudian yang kelima, sekretaris memiliki kewenangan mewakil ketua dan atau wakil ketua jika dibutuhkan. Jika ada urgensi atau kepentingan mendadak
namun ketua dan wakil ketua misalkan dua-duanya atau salah satunya itu tidak bisa mengikuti, maka sekretaris memiliki kewenangan untuk menggantikannya sementara gitu. Yang keenam, bertanggung jawab kepada ketua umum. Nah, untuk wakil sekretaris umum di sini ada Indah Wulandari nih teman-teman dari angkatan 20. Tentu tupoksi utamanya berkolaborasi dan bekerja sama dengan sekretaris umum untuk melaksanakan kesekretariatan yang baik di sini. Bisa di next. Nah, kita selain tentu BPH terdiri dari ketua umum, wakil, bendahara, dan juga sekretaris. Nah, ini BPH bagian terakhir ya, bendahara umum dan wakil bendahara umum. Ini dalam tanda kutip yang tukang nagihin kas ini ya. Tukang nagihin kas. Ini ada Duiretno Aryani dari Fakultas Hukum UNED di angkatan 19 nih sebagai bendahara umum. Ini kayaknya kebalik ini ya. Bendahara umumnya ini Duiretno Aryani, memiliki tupoksi utama, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi, menyusun rancangan tata tertib keuangan organisasi, kemudian menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan dan akhir kepengurusan. Jadi laporan keuangan ini sebagai transparansi teman-teman di kepengurusan, sehingga nantinya tidak ada tudingan-tudingan miring lah. Kalau keuangan kan ini hal sensitif ya teman-teman. Jadi perlu untuk transparansi keuangan itu, sehingga setiap akhir bulan akan ada laporan dari keuangan, pemasukan, dan pengeluarannya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran belanja RAB yang diajukan. Misalkan dalam suatu kepanitiaan itu ada yang dibutuhkan untuk dana-dana, misalkan sewa Zoom, itu bisa menyusun RAB atau rencana anggaran belanja, nanti diajukan ke bendahara umum, dan bendahara umum berhak untuk ini ya, kalau misalkan teman-teman ikut organisasi di SMA itu yang nyoret-nyoret kebutuhan tuh. Nah, itu bendahara umum juga di Imawangi itu seperti itu, teman-teman. Jadi kebutuhan yang bisa dipangkas itu dicoret gitu. Nah, itu, teman-teman. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab kepada ketua umum. Nah, ini wakilnya ada Yunita Pramisti nih, teman-teman. Nah, ini kebalik ya seperti ini. Jadi tentu tupoksi utama dari wakil bendahara umum berkolaborasi bersama bendahara umum untuk melaksanakan keuangan gitu, tata tertib keuangan di Imawangi. Oke, bisa di next. Oke, oh iya, jadi BPH selain ada tupoksi utama tadi, juga sebagai fungsi monitoring dan pengawasan untuk kepengurusan di Imawangi, teman-teman. Jadi yang memonitor kinerja, yang mengawasi kinerja dari kepengurusan itu juga tupoksi dari BPH secara keseluruhan, teman-teman. Selain tupoksi-tupoksi utama yang sudah dijabarkan dan dipilah-pilah. Nah, kemudian kita ke bidang nih, teman-teman. Ada pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, ini juga ada beberapa anggotanya nih, teman-teman. Mungkin di sini ada yang kenal atau ada yang pengen diajak kenalan nih sama teman-teman. Bisa di screen aja, nanti dilingkarin ya, kirim ke pengurus. Ini siapa Kak namanya gitu ya. Nggak apa-apa, kita mengembangkan relasi lah itu namanya juga. Nah, jadi pengembangan sumber daya mahasiswa ini ada dua tupoksi utama sebenarnya, yaitu pengembangan dan kaderisasi. Yang pertama, pengembangan, membangun dan mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang bermanfaat, berkualitas, penuh integritas, guna pengabdian kepada Universitas Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, yaitu bertanggung jawab dalam menjaga serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota Imawangi. Nah, ini menjadi satu spotlight atau suatu garis bawah gitu. Jadi menjaga solidaritas itu merupakan tupoksi utama dari PSDM, teman-teman. Solidaritas kepengurusan maupun antar anggota gitu. Kemudian yang kedua yaitu membentuk dan memonitoring dan ini yang kaderisasi ya, teman-teman. Angkanya kayaknya ke bawah, harusnya 1-2 gitu. Membantu menyelesaikan permasalahan internal kepengurusan dengan tujuan menjaga kondusivitas Imawangi. Nah, itu juga merupakan hal penting karena jika tidak ada yang menjaga kondusivitas, bisa-bisa kalau ada satu konflik akhirnya merotol satu-satu, ada satu konflik lagi merotol satu-satu gitu. Tentu dalam organisasi teman-teman juga paham pasti ada masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, itu juga melatih problem solving kita, melatih untuk pemecahan masalah kita di sini, teman-teman. Kemudian kaderisasi.
untuk menyiapkan kader-kader internal maupun eksternal guna mengabdi kepada Universitas Jember dan Kabupaten Banyuwangi dengan realisasi yaitu membentuk dan memonitoring dan menerapkan strategi kaderisasi dalam organisasi. Kemudian melakukan kolaborasi dengan organisasi daerah atau lembaga lain dalam hal melakukan pengembangan SDM. Nah, ini juga merupakan hal penting dari PSDM nih, teman-teman. PSDM ini juga berkaitan erat dengan teman-teman di sini nih. Karena gathering ini juga dilaksanakan oleh PSDM dan berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain gitu, teman-teman. Karena teman-teman di sini nih hitungannya sebagai anggota Imawangi. Anggota Imawangi sehingga juga menjadi tanggung jawab dari PSDM sendiri, teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, ini merupakan bidang baru nih teman-teman di kepengurusan yang sekarang. Karena di kepengurusan yang sebelumnya belum ada. Nah, kenapa sih diadakan bidang ini? Ini juga berkaitan dengan konsep pengabdian yang ada di visi misi Mawangi. Karena tentu di Banyuwangi ini kita tidak memungkiri lah banyak sekali budaya-budaya. Ada sebelang, ada gandrung, tentu sudah pada tahu gitu gandrung, dan banyak sekali kebudayaan yang perlu kita tingkatkan, perlu kita perkenalkan ke halayak luas gitu. Bukan hanya mahasiswa Banyuwangi aja, tapi secara umum gitu. Nah, ini juga untuk mengingatkan dan menginformasikan ke teman-teman bahwa Sosbud ini juga ada proker webinar kebudayaan nih teman-teman di tanggal 28. Mungkin nanti bisa di-share di grup aja, teman-teman bisa mengikuti webinar kebudayaan untuk pengembangan diri teman-teman juga nih untuk mengenal kebudayaan di Banyuwangi khususnya di Kemiren gitu. Nah, Sosbud itu sendiri memiliki dua tupoksi utama ya, menjadi sosial dan budaya gitu. Realisasinya adalah satu, pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat. Ini juga berkaitan dengan kita sebagai mahasiswa tentu harus memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat sekitar kita, teman-teman. Karena kita adalah maha gitu, maha, bukan siswa lagi, tapi mahasiswa gitu. Jadi kita harus memiliki kepekaan yang tinggi. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat gitu. Kemudian mengikuti kegiatan yang bersifat sosial. Ini tentu seperti kegiatan sosial, kalau offline ini akan banyak sekali kegiatan sosial sepertinya. Tapi kalau online mungkin terbatas pada donasi kemanusiaan, misalkan teman-teman jika ada bencana atau donasi yang perlu disalurkan gitu untuk yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat melalui platform online gitu. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh bidang sosial. Ada hari-hari besar yang bersangkutan dengan sosial. Misalkan kemarin ada Palang Merah Indonesia kalau tidak salah. Nah, itu juga dibuatkan sebuah konten untuk penjelasan, oh ini loh palang merah seperti ini, tupoksinya seperti ini gitu. Kemudian yang tupoksi utama, yang kedua yaitu budaya. Mempromosikan budaya khas Banyuwangi melalui media sosial. Ini juga dilakukan oleh teman-teman budaya. Kemarin merumuskan satu konten yaitu wangsalan, kemudian ada geguritan tentang bahasa osing lah teman-teman. Jadi sementara terbatas pada konten penjelasan gitu, teks. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya ide bisa disampaikan ke pengurus nih. Bagaimana lagi cara kita pengurus yang bisa dilakukan untuk mengenalkan budaya gitu selain dengan bentuk konten seperti itu. Kemudian yang kedua melakukan kunjungan wisata Banyuwangi. Nah, ini juga dalam tanda kutip bisa jalan-jalan nih teman-teman sepertinya. Tapi karena kembali lagi kondisi kita online ya teman-teman, ini sangat menyulitkan gitu. Tapi tentu tuntutan ini menjadi hambatan kita bersama yang harus dipecahkan bersama-sama. Kita tidak boleh mengeluh saja, tapi juga harus solutif orangnya. Iya. Eka mungkin bisa di-mute dulu. Ya. Oke, jadi yang ketiga memberdayakan dan melestarikan komunitas di Banyuwangi. Nah, ini juga nanti ada penjelasan nih untuk realisasi tupoksi utama itu ada di gambaran umum proker nih. Oke, bisa di next. Iya, oke. Jadi selain dua bidang tadi ada juga bidang hubungan masyarakat atau humas nih, teman-teman, yang memiliki tupoksi utama. Yang pertama sebagai narahubung antara pengurus dengan anggota, dengan alumni Imawangi Universitas Jember, maupun dengan organisasi daerah yang lain. Nah, kemarin itu sempat untuk melakukan suatu narahubung lah atau komunikasi dengan orda-orda di luar Universitas Jember, yaitu IMABA dari IAIN atau yang sekarang jadi UIN ya, UIN khas gitu, dan juga Kemawangi dari Polij, teman-teman. Itu
itu mau membentuk suatu wadah bersama. Itu mungkin penjelasannya di lain hari. Kemudian yang kedua, sebagai sosialitator, penyaluran informasi terkait Imawangi. Nah, tentu hubungan masyarakat ini bertanggung jawab untuk mensosialisasikan penyaluran informasi-informasi terkait Imawangi dan juga memikirkan nih bagaimana cara agar informasi itu bisa efektif dan juga tersampaikan di seluruh anggota gitu kan. Kemudian yang ketiga, sebagai bidang yang interaktif, responsif terhadap tanggapan anggota Imawangi. Kemarin juga ada serap aspirasi ya teman-teman. Jadi ada anggota itu disediakan suatu wadah untuk menyampaikan aspirasinya dan dipilih aspirator terbaik untuk menyampaikannya di dalam forum teman-teman. Kemudian sebagai fasilitator aspirasi dari anggota Imawangi Universitas Jember. Bisa di next. Oke, jadi bidang yang terakhir ada bidang media. Mungkin media di teman-teman sudah paham, itu bertanggung jawab tentang wajahnya Imawangi di media sosial seperti itu teman-teman. Yang pertama atau fokus utamanya pengelolaan komunikasi sebagai sarana publikasi mengenai kegiatan, dokumentasi dan informasi Imawangi. Kemudian yang kedua menyediakan fasilitas media komunikasi berupa desain atau editing dari setiap kegiatan Imawangi. Yang ketiga mengelola media komunikasi sebagai publikasi seperti Instagram dan Linktree. Dan nanti juga ada penjelasan di gambaran proker umum selain media sosial yang sudah dipegang oleh media itu sendiri, teman-teman. Jadi ini adalah wajah. Misalkan tadi ada yang ditanya ya, tahu Imawangi dari mana nih? Dari Instagram. Nah, itu juga satu pekerjaan atau satu tupoksi utama dari media nih, teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, ini dia gambaran proker dari Imawangi itu sendiri. Ini tidak semua program kerja yang saya tuliskan di sini, yang aku tuliskan di sini karena nggak cukup nanti di sini ya. Yang pertama ada PSDM tadi memiliki satu program yaitu Kempal Sarang Keluarga Imawangi. Apa sih yang disingkat Kemangi? Apa sih Kemangi ini? Jadi untuk meningkatkan solidaritas tadi realisasinya adalah Kemangi ini teman-teman. Tapi karena kemarin itu sudah sempat dilakukan buka bersama dan bagi-bagi takjil teman-teman. Tapi karena COVID lagi menanjak-nanjaknya nih teman-teman, maka Kemangi ini tidak bisa dilaksanakan secara offline. Nah, itu juga dirumuskan supaya bisa online. Kemarin juga halal bihalal dilaksanakan secara online, teman-teman. Kemudian gathering maba. Nah, ini juga menjadi salah satu proker dari PSDM, teman-teman. Kemudian yang ketiga, pembekalan pengurus. Ini dilaksanakan di awal-awal. Mbak Okta juga sebagai pemateri pada saat itu pembekalan pengurus. Kemudian yang keempat yaitu Imawangi Pride. Nah, ini juga misalkan teman-teman di sini ke depannya ya, amin gitu, ada yang memperoleh prestasi, itu bisa mengisi di Imawangi Pride yang nantinya bisa memotivasi untuk dijadikan motivasi teman-teman yang lain gitu, di-upload di Instagram dari Imawangi, teman-teman. Bisa diisi nanti linknya. Kemudian untuk humas itu sendiri ada prokernya grup besar Telegram Imawangi gitu. Karena grup WA saking banyaknya anggota dari Imawangi ini tidak menampung secara keseluruhan teman-teman. Bahkan teman-teman pengurus ini sampai tidak bisa masuk lagi ke grup WA sehingga humas menginisiasi adanya grup Telegram teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga yang belum bergabung bisa nanti minta lah linknya atau gimana caranya untuk masuk ke grup Telegram. Kemudian ada artikel hari besar. Nah, ini juga berkaitan dengan prokernya media nih. Aku jelaskan dulu deh prokernya media. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada launching YouTube dan juga launching website dari Imawangi, teman-teman. Nah, nantinya di website ini akan berisi tentang artikel hari besar. Nah, ini juga saling berkaitan, teman-teman. Jadi stay tune aja. Nanti bakalan ada YouTube dan di video YouTube yang pertama itu akan ada pengenalan Imawangi. Dan mungkin teman-teman di sini juga akan melihat gitu ya, dan nanti bisa melihat gitu. Mohon dukungannya teman-teman. Dan juga pembuatan konten medsos. Nah, ini tupoksi utama dari media. Nah, kemudian dari bidang sosbud ada yang pertama donasi kemanusiaan. Kemarin sudah melaksanakan donasi kemanusiaan yang berkolaborasi dengan komunitas tertentu. Aku lupa nama tepatnya ya komunitasnya. Kalau nggak salah ACT. Kemudian yang kedua webinar kebudayaan. Ini yang aku informasikan tadi nih teman-teman. Webinar kebudayaan ini dilaksanakan tanggal 28 hari Sabtu, teman-teman. Teman-teman bisa join dan ikutan di sana. Kemudian yang terakhir yaitu kunjungan budaya ke Pesinaunan Using. Nah, ini
Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi di Desa Olahsari dekat Glagah ya, kalau nggak salah, atau dekat Kemiren, itu ada satu komunitas pesinauan Osing. Jadi Imawangi itu rutin ke sana sebelum adanya COVID ini, setiap weekend gitu ada materi-materi tentang kebudayaan. Jadi ini juga fungsi pengembangan diri dan juga pengenalan kebudayaan itu sendiri. Bisa di next. Oke, jadi ini Instagram Imawangi ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang belum follow mungkin bisa bantu untuk follow teman-teman. Ini screen capture-nya pada saat followers masih 722. Nah sekarang sekitar 900-an. Nah mungkin teman-teman ini bisa mendukung untuk mencapai ke 1000 nih teman-teman. Oke, bisa di next. Ini dia gambaran grup Telegram dari Imawangi. Teman-teman yang belum bergabung bisa banget untuk bergabung sebagai anggota Imawangi. Oke, bisa di next. Nah, kalau ini grup WhatsApp dari Imawangi yang aku tadi bilang sampai tidak menampung ya, saking banyaknya teman-teman dari Banyuwangi di UNED nih. Jadi Humas menginisiasi adanya satu grup Telegram. Oke, bisa di next. Oke, jadi cukup itu aja ya mungkin teman-teman. Nanti kita bisa diskusi bareng, ada pertanyaan-pertanyaan monggo. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih teman. Baik, terima kasih Mas Aldo, nih keren sekali ya penyampaiannya pada pagi hari ini. Ya, jadi teman-teman bahwa Imawangi ini merupakan organisasi eksternal ya, yang mana memiliki 5 struktur kepengurusan ya. Ada BPH, dan ada 4 bidang, yaitu bidang PSDM, bidang Humas, bidang Sosial dan Budaya, dan bidang Media, dan juga demisioner tentunya. Oke, langsung saja nih untuk selanjutnya nih, pasti teman-teman nih sudah banyak pertanyaan gitu ya dari setelah menyimak nih, kedua pembicara kita gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat dengan menyebutkan identitas dan diikuti pertanyaannya. Di mana pertanyaannya cukup dengan singkat, padat, dan jelas. Langsung saja nih buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jangan malu-malu, speak up aja karena melalui ini bisa melatih kita untuk berkomunikasi tentunya, karena ketika kita mahasiswa dituntut untuk selalu aktif gitu. Mungkin yang penasarannya belum terpecah tentang Imawangi, bisa ditanyakan kembali, atau mungkin gimana sih Kak biar bisa menjadi pengurus Imawangi? Mungkin gimana sih cara menjalankan program kerja Imawangi? Seperti itu. Ayo teman-teman, disilakan. Itu di room chat ada. Itu Sekar di room chat ada. Iya, bisa disilakan. Salam kenal Kak, namaku Ana. Asal SMA 1 Glenmore, mau tanya. Apa ada edukasi media pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah yang mungkin kekurangan? Mungkin dari pembicara ya, dari Mbak Okta maupun Mas Aldo mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ana asal SMA Negeri 1 Glenmore. Oh, mungkin Aldo nih bisa jawab. Mungkin ini pertanyaan soal proker nih. Apa ada proker tentang edukasi media pembelajaran gitu mungkin? Maksudnya anak, iya anak, gitu tak maksudnya. Kayak proker bikin kegiatan terus buat siswa-siswa sekolah yang mungkin kekurangan gitu ya. Gimana, Duh? Ada nggak ke depan buat proker kayak gitu?
Oke, iya langsung aja tak jawab ya. Jadi kalau edukasi media pembelajaran sebenarnya belum ada nih, Ana. Mungkin Ana bisa mengidekan atau mengusulkan ke kepengurusan media pembelajaran seperti apa sih yang bisa dibutuhkan atau bisa membantu mungkin siswa-siswa sekolah yang mungkin kekurangan gitu, seperti kata Ana gitu ya. Itu bisa banget untuk mengusulkan ke pengurus gitu, karena pengurus ini membuka sekali pintu-pintu aspirasi gitu, sehingga nanti kepengurusan ini bisa bermanfaat untuk anggota gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada feedback dari Ana, silakan. Iya, untuk Ana mungkin ada feedback bahwa di Imawang ini belum ada ya program kerja tentang edukasi media pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah. Mungkin untuk kedepannya nih bisa jadi masukan buat program kerja Imawangi tentunya. Mungkin Ana bisa speak up ya atau memberikan feedback program kerja seperti apa sih yang diinginkan seperti itu. Mungkin bisa mewakili dari teman-teman yang lainnya. Boleh ini Kak. Ya, gimana? Apa suara saya terdengar Kak? Iya, terdengar. Jadi gini, waktu itu aku ada kunjungan dari juga itu udah sebenarnya programnya. Jadi kebetulan aku juga terpilih sebagai kayak perwakilan yang lolos SNMPTN untuk ikut ke Kabupaten Banyuwangi untuk bertemu Bupati waktu itu. Terus ternyata pemrogramannya OSIS itu bilang gini ke Bupati, jadi ada beberapa di Dusun Cokla, itu kalau kira-kira ada 11 kakak, nah di sana itu daerahnya terpencil Kak. Jadi di sana butuh kayak tenaga pengajar, karena kan kayak sekolahnya itu jauh gitu loh Kak ditempuhnya. Jadi kayak guru itu nggak bisa ke sana gitu. Jadi mungkin dari Imawangi mungkin bisa kayak buat media pengajar ke sana gitu. Iya, mohon maaf ya, jaringannya terputus ini tadi. Iya, jadi saya lanjutkan. Jadi maksud Ana itu mungkin lebih Imawangi untuk mengabdi ke daerah-daerah terpencil sebagai tenaga belajar gitu ya. Ya, mungkin maksud dari Ana itu dari Imawangi kan beberapa anggotanya untuk Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar sekarang. Iya. Mungkin untuk Ana bisa dicukupkan atau masih ingin berdiskusi lagi nih? Ya, aku sedikit menanggapi ya. Iya, disilakan Mas Aldo. Iya, jadi sebenarnya untuk edukasi gitu lah ya, edukasi atau pelatihan-pelatihan itu sudah dilaksanakan oleh Imawangi
Utamanya kemarin itu ada pelatihan editing, kemudian ada pelatihan-pelatihan tentang sosial budaya. Tapi ini hal baru bagi kami, teman-teman pengurus gitu, relawan mengajar ya. Ini mungkin bisa dirumuskan nanti jika sesuai dengan GBHO, jika sesuai dengan proker teman-teman juga bisa untuk dilaksanakan. Nantinya juga tentu memperhatikan hal-hal yang bisa diperhatikan gitu, dipertimbangkan gitu. Makasih ya Ana untuk saran-sarannya. Iya, baik. Mungkin cukup ya untuk Ana. Ada pertanyaan lagi nih dari Anas ya. Salam kenal Kak, saya S. Anas Hasan, asal sekolah MA Rodotul Muta'alimin, Simbar. Izin bertanya, berapa lamakah masa kepengurusan Imawani? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Mbak Okta mungkin, Mbak Okta dulu gitu zamannya gitu gimana? Oke, mungkin kalau dari zamanku dulu ya, sebelum kita punya GBHO dan lain sebagainya. Jadi kalau masa jabatanku kemarin itu 2 tahun, 2017 sampai 2019. Karena emang kita benar-benar nyari orang yang tepat gitu loh buat nerusin Imawangi. Jadi emang kita nggak ada peraturan khususnya gitu, kayak GBHO-nya nggak ada. Jadi di saat kita yang lama-lama udah mau lulus, di situ kita nyari pengganti gitu teman-teman. Itu awal Imawangi ada. Nah setelah itu mungkin Aldo bisa jelasin nih kalau sekarang gimana. Oke, jadi langsung aja ya. Aku jawab juga untuk periode yang sekarang itu 1 tahun teman-teman. Jadi misalkan nih, kan kemarin aku pemilihan ketua itu Desember, tapi pengurus itu dilantiknya sekitar bulan Januari. Jadi maka untuk periodenya itu sekitar Desember sampai Januari itu teman-teman. Jadi sesuai dengan GBHO yang sudah dibuat, itu periode di Imawangi itu berjalan selama 1 tahun. Iya, gimana untuk Anas ya? Apakah ada feedback? Jadi untuk kepengurusannya Mbak Okta itu 2 tahun karena kan masih membangun ya Mbak ya, masih membangun Imawangi. Dari kepengurusan selanjutnya nih, setelah kepengurusan dari Mbak Okta, masa jabatan itu 1 tahun. Gitu. Apakah ada feedback dari Anas? Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Lanjut nih, ada lagi pertanyaan dari Yulia ya. Assalamualaikum Kak, aku Yulia Izin Julaika. motong, moderator. Iya. Mungkin bisa ditawarkan untuk on mic juga biar forumnya ini seru gitu ya. Iya. Oke, untuk Julia, mungkin bisa on mic nih menyampaikan pertanyaannya. Jangan ini ya, jangan malu. Kita diskusi kok, diskusi santai gitu. Biar bisa saling kenal juga. Off cam nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa. Aku malu. Nggak usah malu-malu. Assalamualaikum, Kak. Aku Yulia dari Semaki. Sekarang ini lagi maba di FKIP. Aku tertarik sama pendaftaran Imawangi. Nah, untuk ada nggak sih persyaratan khusus dan kapan dibuka pendaftarannya? Kan aku juga maba, apakah masih boleh daftar gitu? Makasih. Iya, terima kasih. Malu-malu ya, Julia. Mungkin Mas Aldo nih atau Mbak Okta bisa menjawab pertanyaan dari Yulia Julaika ya. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi terima kasih Zulaika atas pertanyaannya. Gak usah malu-malu deh, kita santai aja, kita nikmati aja nih forumnya nih. Jadi untuk persyaratan itu sebenarnya simpel banget teman-teman. Jadi persyaratan yang tahun lalu nih ya, tak bacakan. Yang pertama itu scan KTP atau SS biodata di Sister untuk membuktikan bahwa teman-teman ini memang berasal dari Banyuwangi. Kemudian yang kedua scan KTM atau scan Sister for Student. Nah, teman-teman nanti paham lah Sister for Student itu apa. Mungkin sekarang masih agak bingung gitu.
Kemudian yang ketiga, mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 yang berdomisili di Banyuwangi. Nah, kalau untuk tahun berikutnya itu akan beralih ke 2020 dan 2021. Jadi akan ada 2 angkatan yang menjadi kepengurusan, dan itu menjawab untuk teman-teman maba bisa banget untuk mendaftar nih teman-teman, ditunggu di kepengurusan berikutnya. Dan yang keempat, mampu berkomitmen untuk mengabdi di Imawangi. Nah, sesimpel itu sih teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk ngecek di Instagram Imawangi ya, itu juga ada kok di postingan persyaratan. Nah, itu mungkin tidak jauh beda untuk persyaratan di kepengurusan yang selanjutnya. Nah, selain itu aku mau tanya juga nih ke Yulia. Apa sih yang membuat Yulia ini tertarik gitu untuk masuk ke Imawangi gitu? Kita sharing aja ya, Yulia ya. Ya Kak, selain aku pingin nambah relasi juga, aku itu suka kalau kalau ikut organisasi-organisasi itu, selain menambah percaya dirinya aku, terus bisa nambah pengalaman juga gitu. Iya, keren sekali ya, Yulia. Mungkin bisa nih kalau ada pendaftaran kepengurusan Imawangi, bisa langsung daftar aja ya. Iya Kak, makasih. Ya, semangat nih buat teman-teman juga mungkin yang ingin nih gabung di kepengurusan Imawangi, nanti mungkin bulan Januari ya Mas ya? Bukan ya? Iya. Iya, sekitar bulan awal Iya, tahun. mungkin awal tahun bisa nih langsung daftar. Tapi jangan lupa juga pantengin nih Instagramnya Imawangi. Juga webnya ya, website, blog nih, Imawangi bakal rilis blog juga YouTube nih, bakal ada konten-konten yang menginspirasi, bermanfaat tentunya buat teman-teman. Mungkin Yulia, apakah sudah cukup atau masih ingin berdiskusi lagi nih? Udah cukup Kak, makasih ya. Ditunggu ya di Imawangi nanti ya. Siap-siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Selamat pagi Kak. Ini Amai nih bisa on-mic nggak nih buat menyampaikan pertanyaannya? Masa dari tadi chat di room yang ada di Zoom. Kita kan kalau bisa ngomong langsung nih, bakal lebih seru gitu. Iya Kak, halo selamat pagi. Iya, halo. Suara saya terdengar jelas Kak? Iya, terdengar jelas. Iya, saya mau mengajukan pertanyaan Kak. Kan dari tadi Kak Okta sudah menyampaikan materi sama Kak Reynaldo itu beberapa program-program dari Imawangi. Nah itu tuh sebenarnya itu Imawangi itu bergerak di bidang sosial apa akademik sih Kak? Dan anggotanya itu apakah cuma mahasiswa aja? Terima kasih. Iya, sama-sama atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Okta atau Mas Reynaldo nih bisa jawab pertanyaan dari Amai. Mungkin Mbak Okta bisa jawab. Aku dulu ya. Kalau awal terbentuknya kita itu lebih ke kekeluargaan sih. Jadi fokus kita itu membangun silaturahmi aja gitu. Jadi kita belum ada kayak kepikiran kita mau fokus di bidang sosial ataupun dalam hal pendidikan. Jadi fokus kita pertama kita ngebentuk Imawangi itu adalah kekeluargaan itu sih. Dan untuk kedepannya itu nanti akan berjalan gitu loh. Yang penting tujuan kita yang utama adalah kekeluargaan itu bisa kita dapetin gitu sih. Itu kalau awal terbentuknya Imawangi gitu deh. Gimana? Ada tambahan mungkin dari Aldo? Oke, jadi aku sedikit menambahkan. Sebenarnya sama dengan tujuan awal yang disampaikan Mbak Okta gitu, teman-teman. Jadi Imawangi ini memang berfokus untuk membentuk suatu kekeluargaan antar mahasiswa Banyuwangi yang mana itu bisa disebut ke sosial ya kalau menurutku gitu. Jadi kalau di akademik belum ada program yang memang ditujukan memang pure untuk akademik itu sendiri. Tapi teman-teman di Imawangi ini juga disediakan wadah gitu. Misalkan aku nih dari Fakultas Hukum, terus ada teman-teman yang dari Fakultas Hukum, misal Irul gitu. Itu mau tanya tentang KRS atau tentang mata kuliah atau dosen. Nah, itu bisa banget untuk tanya-tanya ke aku gitu. Misalkan juga ada
di sini yang selain aku ada Retno misalkan Retno ini jago bikin essay nih misalkan. Nah, itu teman-teman yang mau bikin essay bisa tanya-tanya ke Retno gitu. Nah, itu pemisalan pemanfaatan wadah guna mendukung akademik juga gitu, teman-teman. Namun untuk program-programnya memang lebih ke kita ini mengenalkan Imawangi gitu dan juga mempererat anggota dan juga pengurus gitu sih. Iya, benar sekali ya. Jawaban dari Mas Aldo dan Mbak Okta. Gimana untuk Amai? Apakah ada feedback? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya dari Kak Aldo dan Kak Okta. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih kakak-kakak. Iya, sama-sama. Semangat ya. Buat teman-teman nih yang ingin diskusi-diskusi lagi, bisa speak up ya. Mungkin bisa tanya-tanya seputar gimana sih jadi mahasiswa gitu ya. Terus apa sih mungkin ya suka dukanya ikut kepengurusan Imawangi gitu. Pasti banyak sukanya nih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Maba nih kan, pasti harusnya banyak pertanyaan dong. Kita santai kok, sambil diskusi. Saya Kak. Iya. Silakan langsung. Saya dulu atau Anis Kumalasari Kak? Iya, Salsabila dulu ya. Ya, sebelumnya halo Kak, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kan kalau Imawangi ini kayak sebuah organisasi gitu kan Kak ya. Semisal kita ikut Imawangi, terus kayak ikut organisasi lain, terus sama masuk kuliah itu keteteran gitu nggak sih bagi waktunya? Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya bisa dijawab mungkin Mbak Okta atau Mas Aldo ya. Atau dua-duanya juga boleh. Boleh banget. Oke, mungkin aku dulu ya. Ini kalau pengalaman aku dulu waktu kuliah. Sekarang kan udah lulus. Jadi mungkin kepikiran nih. Siapa tadi namanya? Salsabila ya. Salsabila udah punya kepikiran, wah nanti aku kalau ikut organisasi ini bakalan keteteran gak ya sama tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan yang namanya skala prioritas. Setiap orang pasti punya skala prioritas. Kamu mau memprioritaskan yang mana dulu gitu. Terus sebelum kamu memilih suatu organisasi atau apapun itu untuk menunjang kamu menjadi lebih baik lagi, itu bisa kamu tanyakan dulu sama diri kamu. Aku membutuhkannya nggak? Aku bisa bagi waktu nggak? Nah, kalau kamu sudah merasa kamu membutuhkannya dan bisa membagi waktu, insya Allah nggak akan keteteran. Karena kamu tahu mana yang harus aku kerjakan dulu, mana yang harus aku singkirkan dulu untuk dikerjakan setelah aku mengerjakan yang paling prioritas, itu pasti kamu bisa menyusunnya. Jadi, tanyakan kepada diri kamu dulu, butuh nggak sih aku ikut organisasi X ini? Terus, gimana dengan kuliahku? Aku bisa nggak nanti ngatur waktu? Jadi kamu harus bisa menentukan skala prioritas dari setiap apa yang udah kamu pilih gitu. Mana yang harus kamu dahulukan, terus mana yang akan kamu kerjakan setelah yang prioritas tadi gitu. Jadi semua itu kita kembalikan pada diri kita. Karena setiap orang punya skala prioritas sendiri, jadi aku nggak bisa bilang, enggak, kamu nggak bakal keteteran. Aku nggak tahu besok kamu kegiatannya kayak apa gitu. Terus kamu mau bagi waktunya kayak apa. Jadi nanti sebelum kamu ambil milih organisasi, mau ikut organisasi baik ekstra maupun intra, kamu lihat dulu kuliahku ini sekarang kayak gimana sih gitu. Apa sih yang paling penting untuk aku yang sekarang gitu. Jadi dilihat dari skala prioritas aja dulu deh gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Aldo gimana, atau mungkin nanti dari Sekar juga gimana. Ini kan diskusi nih tentang mahasiswa biar semuanya boleh. kan setiap orang punya pandangan masing-masing. Silakan teman-teman yang lain. Sebelum Sekar aku dulu deh ya. Iya, boleh. Ya, jadi ini pertanyaan yang memang umum tapi juga serius gitu. Untuk teman-teman maba ini pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, sebelumnya
informasi aja. Nah, teman-teman di Imawangi ini banyak sekali yang tidak hanya ikut Imawangi aja nih, teman-teman. Ada wakil ketua kita juga ikut masif, gitu, himpunan di jurusannya. Kemudian Sekar ini juga ikut UKM kesenian kalau nggak salah ya. Ini Iya. masih banyak gitu yang memang ikut selain di Imawangi. Nah, aku juga nggak tahu nih hasilnya nanti Sekar seperti apa, nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau aku pribadi memang aku juga ikut lebih dari satu organisasi gitu teman-teman. Tapi informasi juga bukan aku sombong ya teman-teman, tapi IPK itu tetap aman gitu. Nah, itu kan memang yang menjadi kekhawatiran teman-teman, mungkin nanti IPK turun nih gini nih. Nah, itu informasi aja, tetap aman gitu aja. Itu untuk aku pribadi gitu teman-teman. Nah, benar banget yang dijelaskan oleh Mbak Okta itu sendiri. Jadi skala prioritas itu sangat penting gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan time management kita gitu. Kita juga dituntut untuk dilatih membentuk time management yang baik. Selain skala prioritas yang baik gitu, time management ini juga harus diperhatikan. Misalkan teman-teman mempunyai skala prioritas untuk memprioritaskan Imawangi. Tentu ini berkaitan dengan time management. Jika ada misalkan di Imawangi menjadi suatu penanggung jawab sebuah acara. Nah, time management teman-teman ini gimana untuk membagi waktu untuk di penanggung jawab sebuah acara tersebut dan juga menjalankan suatu proker yang mana teman-teman ini misalkan di kepanitiaan organisasi lain juga ikut gitu. Tapi bukan sebagai penanggung jawab, melainkan hanya sebagai anggota. Nah, time management teman-teman tentu akan memprioritaskan di penanggung jawab acara dong, karena itu tanggung jawabnya lebih besar gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi juga tidak meninggalkan kepentingan yang satu juga gitu, karena tanggung jawab itu nantinya berhubungan dengan reputasi teman-teman di organisasi maupun di perkuliahan gitu teman-teman. Jadi jawabanku seperti itu sih. Mungkin bisa dilanjut ke sekarang. Iya, baik. Hampir sama sih ya, lebih ke time management gitu ya. Kalau aku biasanya untuk ini ya, time management aku biasanya buat to-do list atau planner gitu. Setiap hari itu ganti-ganti, tergantung prioritas utamanya apa. Misal nih sekarang harus kuliah, terus nanti malam nih pasti misal ada rapat, besoknya harus mengerjakan tugas organisasi gitu kan ya. Karena kita kan memiliki waktu yang sama, jadi tergantung kita pintar-pintar ngatur waktu gitu. Kalau aku biasanya bikin to-do list setiap waktu gitu. Misal jam segini sampai jam segini kita harus seperti ini gitu. Sehingga kita bisa produktif yang menghasilkan gitu, nggak keteteran. Lebih kayak gitu sih Kak. Gimana untuk Salsabila, apakah ada feedback? Oh iya, terima kasih Kak bantuan jawabannya. Biar saya ke depannya bisa kayak apa nih? Bisa mengatur waktu lebih baik lagi ya, biar nggak keteteran antara. Iya, membagi waktu lah. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Salsabila. Lanjut nih, terakhir ya untuk pertanyaannya dari Anis Kumalasari, mungkin bisa speak up. Halo Kak, terima kasih untuk waktunya sebelumnya. Jadi saya mau bertanya, untuk di Imawangi sendiri ini kan masih online. Terus itu apa ada kendala-kendala yang dirasakan untuk kakak-kakak di organisasi Imawangi sendiri? Terus dan ketika kita tergabung pada organisasi Imawangi, nanti kalau ada keluhan-keluhan, apakah ada wadahnya tersendiri untuk menyampaikan keluh kesah kita? Begitu Kak, terima kasih. Ya baik, terima kasih Anis Kumalasari. Jadi kita kan masih online nih ya, apakah ada kendala-kendala nih ketika online dan juga ketika kita ada keluhan, apakah ada wadah tersendiri untuk menyampaikan keluhan itu? Mungkin bisa dijawab Mbak Okta atau Mas Rinaldo. Silakan. Ya, aku dulu deh ya. Jadi tentu dengan berubahnya kebiasaan kita dari offline ke online itu tentu akan sangat berpengaruh nih teman-teman di organisasi maupun di Imawangi itu sendiri. Ada beberapa proker yang memang perencanaannya itu harusnya offline gitu, tapi terkendala akhirnya
dialihkan ke online. Nah, ini juga sebagai ini ya, problem solving kita gitu. Kita harus peka terhadap situasi, kita tidak boleh hanya mengeluh saja, proker ini tidak bisa offline, ya udahlah nggak usah dilaksanakan. Nah, itu jangan gitu teman-teman, sebaiknya jangan. Tapi kita harus memikirkan bagaimana proker ini terlaksana dengan baik, tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi saat ini gitu teman-teman. COVID-19 lagi naik-naiknya, tentu tidak mungkin dong kita melaksanakan gathering maba secara offline gitu kan. Nah, ini contoh nyatanya gitu teman-teman. Jadi gathering maba kita laksanakan secara online. Selain itu, selain proker-proker yang memang kita laksanakan sebelumnya itu rencana offline tapi menjadi online, ada masalah yang cukup penting juga, yaitu komunikasi nih teman-teman. Karena kalau kita bertemu secara offline dengan bertemu secara online, tentu vibes-nya atau rasanya akan berbeda. Jadi mungkin kekeluargaan itu akan sedikit sulit untuk diciptakan kalau kita banyakkan online gitu. Nah, itu juga menjadi satu problem tersendiri di kepengurusan saat ini. Namun kembali lagi, kita tidak boleh hanya mengeluh saja. Kita juga harus memikirkan bagaimana nih solusinya agar nanti kekeluargaan ini tetap tercipta meskipun komunikasi kita terbatas di online saja gitu teman-teman. Dan juga kita juga harus berdoa bersama-sama supaya COVID ini segera tuntas gitu teman-teman. Jadi kita bisa bertemu secara langsung, tatap muka, kita bisa ramah tamah secara langsung gitu teman-teman. Mungkin ada lagi tadi pertanyaan yang belum dijawab atau sudah cukup gitu? Gimana Anis Kumalasari? Atau dari Mbak Okta mungkin ada tambahan? Kalau dari aku cukup sih, benar kata Aldo tadi, yang bisa kita lakukan ya dengan cara virtual kayak gini. Jadi emang yang penting komunikasinya terjaga gitu sih, dengan meskipun caranya harus kita via Zoom, terus mungkin rapat-rapatnya juga via Zoom, tapi pasti ke depan kita juga bakal bisa ketemu gitu. Semoga segera selesai PPKM-nya, jadi nanti bisa ngadain. Ini kan gathering yang pertama ya, berarti nanti kan ada gathering yang kedua. Mungkin nanti waktu gathering kedua kita bisa langsung tatap muka, kan lebih seru tuh. Jadi berdoa aja semoga PPKM nggak diperpanjang lagi. Amin, iya Mbak. Karena udah pengen ketemu banget nih ya, apalagi sama adik-adik maba nih bisa melaksanakan gathering yang series 2 dengan offline, pasti lebih seru lagi gitu. Bagaimana Anis Kumalasari? Apakah ada feedback lagi? Sudah cukup Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman ya, pertanyaannya cukup sampai sini dulu. Mungkin kalau ada yang kepo-kepo lagi nih, pengen diskusi bareng lagi, tunggu Gathering with Imawangi series keduanya nih. Mungkin lebih seru lagi ya untuk acara berikutnya gitu. Sebelum saya menutup diskusi diskusi pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari kedua pembicara yang tentunya kece-kece ini ya, bahwa Imawangi ini merupakan organisasi daerah yang beranggotakan seluruh mahasiswa Universitas Jember yang berasal dari Banyuwangi, di mana Imawangi ini merupakan organisasi ekstra gitu, yang berawal dari Expo Kampus hingga ingin memiliki wadah untuk berbagi informasi. Akhirnya pada tanggal 21 ya, tanggal 21 November 2017 terbentuklah Imawangi ini. Hingga pada saat ini ya, yang sangat luar biasa tentunya, dengan berjalannya acara yang sangat progresif, berjalannya kegiatan maupun hal-hal yang lain terkait Imawangi, tentu berlandaskan pada GBHO yang telah dirancang pada periode tersebut gitu. Juga organisasi Imawangi ini tentu memiliki tujuan yang baik ya untuk kita semua, serta memiliki visi misi yang sudah dibentuk. Dan ada 5 kepengurusan ya, ada ada BPH nih yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara dan wakil bendahara, juga ada bidang PSDM, bidang humas, bidang sosial budaya dan bidang media.
yang mana masing-masing memiliki topoksi ya, dan juga program kerja yang sangat bermanfaat, yang sangat bisa meningkatkan eksistensi dan juga pengabdian untuk UNEJ dan Imawangi. Ya, saya Sekar Ayu Andini sebagai moderator diskusi pada pagi hari ini. Memohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena sejatinya saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Dia selaku MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Gathering Imawangi Series 2, teman-teman. Baik, terima kasih buat moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator dan narasumber yang sudah menyampaikan materi serta berdiskusi kita pada acara hari ini. Baik, selanjutnya yaitu acara kuis. Pasti adik-adik maba semua menunggu acara kuis ini, karena nanti ada reward khusus untuk 3 orang yang menduduki skor paling tinggi. Langsung saja masuk pada link yang akan dibagikan di room chat dan masukkan kode pada laman yang tersedia. Untuk username-nya yaitu nama lengkap. Izin masuk ya MC. Mungkin silakan. Sebelum kuis kita dokumentasi dulu kali ya. Mumpung ada Mbak Okta nih. Masih. Baik, Kak. Iya, oke. Sip. Soalnya aku juga mau keluar sebentar, teman-teman. Nah, iya, dokumentasi dulu nih. Yuk, teman-teman. Baik, kepada sekarang yaitu sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Ayo semua on cam. Untuk adik-adik maba yang belum on cam, segera on cam ya. Sudah siap? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat Mbak Okta yang sudah punya waktu untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih semuanya udah dikasih kesempatan buat ngobrol bareng sama adik-adik. Kalau mau nanya-nanya yang lainnya juga boleh, nanti bisa hubungin aku lewat Instagram. Instagramku namanya gampang banget, KKTA gitu aja. Terus makasih juga buat teman-teman pengurus udah ngasih kesempatan buat cerita-cerita bareng adik-adik dan bisa kenal adik-adik Imawangi baru. Sukses buat kedepannya, sukses juga buat adik-adik maba, buat kuliahnya. Semoga betah di UNED, semoga betah di Imawangi. Oke, aku izin live dulu ya teman-teman. Makasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Okta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Okta. Sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu kuis.
Ya, kuis ini santai aja ya teman-teman ya. Pakai filter juga nggak apa-apa nih. Jangan lupa ya username-nya pakai nama lengkap. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih gimana caranya untuk join. Untuk yang belum mengerti pakai quiz Kahoot ini, jadi yang belum buka bisa dibuka dulu alamat linknya www.kahoot.it. Kemudian nanti di situ langsung masukkan username, terus nanti disuruh juga masukkan PIN. Nah, PIN-nya itu langsung masukkan 4932026 yang seperti ada di layar. Kemudian untuk sistem kuisnya ini ada dua. Yang pertama itu multiple choice atau jawaban memilih. Nah, yang kedua itu kuisnya berbentuk benar atau salah. Jadi nanti ada pertanyaan. Jadi jawabnya yang untuk multiple choice tinggal milih aja yang benar jawabannya yang mana. Dan untuk yang pemilihan true atau false itu tinggal pilih jawaban yang benar atau salah dari pertanyaan yang tertera di soal. Gimana nih dari teman-teman, ada yang kendala join nggak untuk gamenya? Atau mungkin mau ganti nama bisa bilang di grup chat, Kak, atas nama siapa, tolong dihapus buat ini aku bikin lagi.
Nggak apa-apa kok kalau kurang satu huruf. Yang penting nggak pakai nama samaran aja. Untuk kuisnya saya start jam 11.20 ya. Yuk yang belum join segera join ya. Ini ada hadiahnya nggak, Kak? Dia. Ada Kak. Wah, mantep nih. Yuk, segera join yuk. Apa tuh hadiahnya? Kenalan sama mas-mas ketum ya? Itu salah satunya mungkin Kak. Oh, nggak usah menang juga bisa. Tapi nggak Iya. bisa menangin hatinya. Wih. Sulit. Oke, mungkin cukup sekian pesertanya ini sudah banyak yang join. Aku start ya. Nanti pertanyaan sudah ada di HP masing-masing kok, nggak perlu lihat Zoom. Jadi Zoom-nya bisa bukan keluar ya, ditutup sementara, pindah ke browser masing-masing HP atau di laptop. Oke, aku mulai 3, 2, 1. Wah, tadi yang nyimak materinya pasti inget nih jawabannya. Ya nih soalnya soal-soal yang ada di Kahoot ini semua berasal dari materi-materi yang sudah disampaikan nih oleh pemateri yang keren-keren tadi ya. Oke, Iza memimpin. Wah, soal ketiga nih. Wah, hebat Vika tetap memimpin.
Yuk yang lain yuk. Baik, soal ketiga yaitu delegasi apa yang tugasnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui platform online. Yang pertama, PSDM, yang kedua sosial budaya, yang ketiga yaitu media, yang keempat yaitu humas. Yuk, yang mana yang benar? Wah, Masih Vika nih Kak yang bertahan. iya Kak, benar. Soal yang Benar. keempat, terdapat 3 bidang di Imawangi. Benar atau salah? Yuk, mana yang benar? Tadi sudah jelas ya, sudah disampaikan oleh Mas Reynaldo nih. Benar sekali. Wah, ternyata masih Vika yang memimpin. Juara bertahan nih. Nanti akan Iya, kita ambil 3 pemenang ya Kak ya. Iya, benar Ya, Kak. akan ada 3 pemenang nih yang mendapatkan reward dari Imawangi. Soal ke-6. Grup besar Telegram Imawangi termasuk proker bidang apa? Yaitu yang A, humas, kedua media, ketiga PSDM, yang keempat sosial budaya. Yang mana ini yang benar? Oh ya, buat teman-teman yang belum join di grup Telegramnya juga bisa, itu link grupnya ada di chat Zoom. Wah, masih Vika yang memimpin. Masih itu Vika, iya. Itu yang lain Sepertinya semangat. menyimak sekali nih ya Mbak Vika ya. Iya, benar Kak. Siap nih sepertinya untuk gabung di kepengurusan Imawangi nih. Benar sekali. Soal yang ketujuh, menyusun tata tertib administrasi dan kesekretariatan merupakan topoksi dari sekretariat umum. Benar atau salah? Yang mana yuk? Benar atau salah? Wah, masih Vika juga yang masih Jadi memimpin. bisa dikalahkan nih Vika ya. Yuk, yang lain semangat dong, yang lain semangat. Soal Ada ke-8, reward nih. Imawangi diketahui oleh Oktadia Laili selama periode yang pertama 2017 sampai 2019, yang kedua 2018 sampai 2019, yang ketiga 2017 sampai 2018, yang keempat 2016 sampai 2017. Ya itu diketuai ya, bukan diketahui itu. Wah, masih Vika nih. Ayo yang lain, jangan mau kalah. Soal ke-9, Imawangi dibentuk pada tanggal 21 Desember 2017. Benar atau salah? Sembari mengerjakan kuis Ya Yuk, itu soal terakhir. kesalahan juga itu. Harusnya 21 November ya teman-teman. Gak apa-apa deh. Yuk, terakhir yuk. Terdapat bidang yang tugasnya untuk memperkenalkan budaya Banyuwangi kepada anggota Banyuwangi. Bidang apakah itu? Yang pertama sosial budaya, 2 media, ketiga humas, keempat PSDM. Wah, banyak yang benar ternyata. Kita lihat, wah Nawang di urutan ketiga. Wah, selamat untuk Nawang. Yeay. Selamat untuk Hilwa jadi juara 2. Siapa Selamat nih? untuk Vika. Itu jadi Wah, selamat Vika. Mungkin pemenangnya bisa open cam nih. Mana? Open mic semua. boleh Kak. Yuk Ini, yang pemenangnya boleh open cam. Wih, Vika, Bisa di saya. spotlight dong operatornya. Iya, di spotlight nih yang menang.
Ada Vika, Diluasa, sama Nawang. Aduh, malu. Buat teman-teman yang belum beruntung juga terima kasih sudah berpartisipasi di acara ini ya, di kuisnya kita. Mantap. Ucapin selamat dong teman-teman. Ini Mana nih, Nawang nggak on cam ya? ada kunci-kunci sukses nggak untuk menang kuis ini? Mungkin bisa disampaikan nih. Hoki, Kak. Hoki. Hoki, bener hoki. Nanti untuk hadiahnya itu ya dihubungi dari teman-teman panitia. Selamat buat yang udah menang. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya gimana nih dari pemenang, apa mau menyampaikan sepatah dua kata? Atau mau kenalan nih sama teman-teman yang di sini? Atau boleh perkenalan Kak dari fakultas mana gitu. Iya, Vika ini sepertinya menyimak sekali ya. Coba Vika dari mana? Dari FISIP, Kak, Ilmu Kesejahteraan Sosial prodinya. Oke, dari FISIP ya. Ya. Hilwa dari mana? Dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen, Kak. Nawang? Nawang? Aku dari FISIP Fakultas FISIP Prodi Administrasi Negara. Maaf ya Kak, nggak on cam. Ini ada adik saya yang ganggu. Ya, nggak apa-apa. Baik, sekali lagi selamat kepada para pemenang. Dan untuk 3 pemenang, jangan lupa untuk menghubungi CV untuk konfirmasi. Oh, masih di mute MC. Oh, maaf. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat dari narasumber yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekarang, tibalah kita pada penghujung acara. Atas nama seluruh panitia Gathering Imawangi series pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para peserta, jangan lupa untuk presensi. Linknya sudah dibagikan di room chat. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat teman-teman yang udah join. Terima kasih semua. Semangat besok kuliah pertama ya. Semangat, semangat. Ditunggu series 2 ya, teman-teman. Iya. Masih pengen libur, Kak.